You born Yeah. in Philippines? Yeah. But But I live. you are from England? Yeah. Oh, okay. Yeah. Pas sebelahan gitu ya, kampung Segambut itu juga bersih kok. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk mendengar ya salah satu video ya mengenai pendapat seorang rakyat Indonesia yang sudah tinggal selama 6 bulan di Malaysia ini, dan beliau ini tidak menikah dengan orang Malaysia ya. Jadi sama-sama warga negara asing di Malaysia ini ya. Jadi dalam 6 bulan itu beliau mendapat pengalaman dan cerita-cerita menarik lah tentang perjalanannya selama hidup di Malaysia ini. Pasti penasaran kan apa saja ya pengalaman dan juga cerita yang dilaluinya selama dia hidup di Malaysia ini. Jom kita nonton videonya bersama-sama. Setelah kami tinggal selama Yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe ya. biasa. Di sini kayaknya kualitas hidup di sini nggak kalah dari di Singapura. Terus ada nggak pengalaman buruk selama tinggal di Malaysia? Ayu Petri dan Matt. Hai guys, apa kabar? Sebelum kita lanjut lebih jauh, ada baiknya kita kenalan dulu karena saya lihat ada beberapa teman yang baru gabung di channel ini. Kenalin dulu, nama saya Ayu. Sebelum saya tinggal di Kuala Lumpur seperti sekarang ini, saya pernah 10 tahun tinggal di Hongaria dan juga 9 tahun tinggal di Singapura. Total hampir 20 tahun dari hidup saya habiskan di luar negeri. Sekedar info saja, umur saya dan suami sama-sama 43 tahun, anak juga sudah mulai beranjak dewasa. Jadi kami sudah ada di tahap untuk menata hidup ya, siap-siap untuk pensiun. Ini sudah nggak waktunya untuk kami bersenang-senang, berpetualang ke sana kemari gitu. Jadi ada sebagian teman-teman yang kasih saran, masukan atau pertanyaan gitu ketika kami mau pindah ke sini. Mbak Ayu, kenapa nggak tinggal di sini saja? Kenapa nggak tinggal di Pulau A? Kenapa nggak tinggal di Kota B? Di situ banyak banget orang bulenya gitu, banyak orang asingnya. Iya, tapi setiap orang itu kan beda, ada fasenya masing-masing. Bahkan untuk kami sendiri ya, ketika baru umur 20-an dengan sekarang itu pandangan kami sudah beda. Jadi ya begitulah, setiap keluarga kondisinya beda. Untuk saat ini ya, Malaysia sangat memenuhi kriteria yang kami inginkan sebagai tempat tinggal. Untuk berapa lama? Ya sekarang kami ini sedang cari tahu, sedang menjajaki. Bisa nggak sih kami tinggal di sini dalam jangka waktu yang lama? Sebagai orang asing ya kadang itu nggak hanya tergantung pada kami saja. Kami pengen tinggal di suatu tempat, tapi kalau nggak boleh misalnya karena aturan tertentu yang nggak bisa kami penuhi, ya kan terpaksa kami harus pindah lagi. Nah, kriteria apa saja sih yang sebenarnya kami cari dari suatu negara? Ketika tahun 2006 kami pindah ke Singapura, kami benar-benar jatuh cinta dengan negara Singapura. Aman, nyaman, bagus, teratur, semuanya gampang, disiplin, pokoknya top banget. Tapi ada satu halangan untuk kami tinggal di sana dalam jangka waktu yang lama, yaitu karena biaya hidup yang sangat mahal untuk kami. Kami nggak ngomong untuk warga lokal ya, beda hitungannya, beda antara warga lokal dengan warga asing. Mahalnya seberapa? Nah, ini saya pernah baca dari surat kabar online Today Newspaper. Ini dari tahun 2017 sih kalau nggak salah ya, jadi sekarang pastinya sudah lebih tinggi lagi. Katanya gaji rata-rata ekspatriat di Singapura waktu itu sekitar 130.000 Singapore dollars per tahun. Kalau kita hitung per bulan ya mungkin kira-kira 10.800-an
dolar. Ribet banget ya. Mungkin gampangannya 10.000 dolar per bulan. Ini setelah dipotong pajak, kira-kira segitu ya. 10.000 dolar itu banyak banget teman-teman. Kalau dirupiahkan 111 juta rupiah per bulan. Wow. Tapi untuk satu keluarga asing di sana bisa jadi pas-pasan, tergantung ada berapa anak, ada berapa anggota keluarga dalam keluarga itu sendiri. Kita hitung-hitungan. Saya ngecek kemarin rumah tempat tinggal kami di Singapura dulu, kondo dengan 2 kamar tidur. Ini bukan di tengah kota, bukan di Orchard Road ya, di pinggiran saja, East Coast Park. Dan ini kondonya kondo lama, dari tahun 99, sudah tua ya. Harga sewanya sekarang adalah 4.000 dolar per bulan, lebih dari 40 juta rupiah. Mungkin teman-teman bingung karena rupiah, dolar, ringgit, ada banyak mata uang yang saya gunakan di sini ya. Kita nggak usah perhatikan mata uangnya, jumlahnya saja. Jadi gaji 10.000 dipotong sewa rumah 4.000, itu tinggal 6.000 kan. Kemudian sekolah anak di sana, kalau orang asing ya bisa masuk sekolah negeri, tapi sekarang ini karena makin banyaknya orang asing, makin susah untuk masuk sekolah negeri. Jadi kebanyakan mereka akan sekolah di sekolah internasional, yang mana harganya nggak murah. Saya ambil contoh Chatsworth International School, itu untuk middle school SMP per semesternya kalau nggak salah berapa ya? Sebentar saya lihat. Oh bukan, per tahun. Per tahun itu 30.000 dolar. Per bulannya 2.500. Jadi duit 6.000 dikurangi 2.500 tinggal 3.500. Itu kalau anaknya 1. Kalau anaknya 2, belum lagi setiap keluarga kan mimpinya ya nantinya mau membeli rumah sendiri. Kalau di Singapura mau beli rumah yang setara dengan yang kita tempati itu tadi ya cicilannya mirip lah, dibuat sama gitu, 4.000 dolar. Ya nggak ada duit dari mana, nggak cukup. Sekarang kita bawa duit 10.000 dolar itu tadi ke Kuala Lumpur, itu kalau diringgitkan sekitar 33.000 ringgit per bulan. Itu sudah banyak banget. Kalau kita mau menyewa kondo setara dengan kondo di Singapura itu tadi ya, yang 4.000 dolar per bulan, di sini di Mont Kiara, katanya kan Mont Kiara itu merupakan salah satu daerah elit di sini. Elitnya bukan yang wah kaya banget gitu, enggak sih, cuma merupakan kawasan tempat tinggal ekspatriat. Biasanya kan tempat tinggal ekspatriat itu dihitung lebih mahal gitu kan. Nah di sini saya ngecek kemarin kondo seumuran itu dan juga dengan 2 kamar tidur, kondisinya mirip seperti di Singapura ya, itu cuma 2.000 ringgit saja, enggak 4.000 dolar. Saya awalnya kan agak skeptis, kok murah banget. Ini karena saya membandingkan dengan harga di Singapura dan juga di Budapest. Terus setelah saya lihat rumah aslinya ternyata bagus, nggak kalah dengan di Singapura. Dalamnya juga, saya kemarin cari rumah belum lihat rumah yang dalamnya kumuh, tapi ini kan kadang-kadang tergantung penghuni sebelumnya ya. Selain itu yang saya lihat dari pertama masuk Malaysia kemarin itu, Malaysia tuh bersih. Di dalam kota ini juga bersih banget. Di sebelah Mont Kiara ini ada kampung pas sebelahan gitu ya, kampung segambut, itu juga bersih kok. Kemarin kami sempat juga terbang ke pulau kecil namanya Labuan, di luar kota ya jadinya. Itu juga bersih, jalannya bagus, mulus. Ayah Ahmed bilang kualitas jalan raya di sini jauh lebih bagus daripada Budapest, karena memang Budapest itu di dalam kota ya, justru ibu kota itu kalau kita naik mobil itu sudah biasa. Nah, dia sendiri kayaknya sekarang sudah mulai biasa nyetir di sini, cuma mungkin yang masih agak susah
menghadapi pengendara motor, karena memang di Hongaria itu jarang banget pengendara motor. Ahmed kan memang suka tempat-tempat yang nggak terlalu ramai. Dia suka kota besar tapi nggak mau yang ramai gitu. Jadi ya solusinya KL ini sudah cocok gitu. Secara garis besar setelah kami tinggal selama setengah tahun ya, nggak berasa di sini, kayaknya kualitas hidup di sini, saya nggak ngomong di daerah lain ya, mungkin di desa terpencil gitu kan, karena memang Malaysia lumayan luas. Di Mont Kiara ini, di dalam tempat tinggal kami, nggak kalah dari di Singapura. Mungkin malah lebih bagus karena dari segi harga ya jauh lebih murah. Kalau saya cuma ngomong yang bagus-bagus, pasti nanti ada yang tanya, Bayu pasti ada kekurangannya gitu kan ya. Mungkin kekurangannya untuk di sini ya, saya tinggal di Mont Kiara, saya nggak ngomong tempat-tempat lain, itu hanya satu transportasi umum, belum ada MRT di sekitar sini. Jadi kalau mau naik MRT saya harus naik bus dulu. Tapi saya sendiri nggak terlalu membutuhkan transportasi umum karena Mont Kiara itu dibangun sedemikian rupa, dilengkapi dengan berbagai infrastruktur dan fasilitas yang lengkap gitu. Jadi saya mau belanja, saya mau ke bank, saya mau ke dokter, saya mau ke notaris, semua itu ada di sini, tinggal jalan kaki beberapa menit saja. Jadi saya nggak perlu ke tempat yang jauh-jauh, mungkin ke tengah kota kalau hanya ke kedutaan besar, itu saja, itu kan kadang-kadang. Kemudian dari segi bahasa, ini juga hampir nggak ada bedanya dengan di Singapura. Kebanyakan orang di sini bisa berbahasa Inggris. Kita ngurus administrasi perusahaan, surat-surat dokumen, nih Sunway guys. appointment card dari rumah sakit juga berbahasa Inggris. Jadi untuk Ahmed itu dia nggak terlalu merasa terisolasi. Sebagai orang baru dimanapun kita tinggal pasti akan banyak sekali hal-hal yang harus kita urus. Dan itu kalau masih ditambah dengan bahasa yang berbeda, itu kesulitannya jadi 2 kali lipat. Ini saya merasakan sendiri di Hongaria ya, ketika pindah ke Singapura. Wow, betapa nyamannya tinggal di tempat yang kita berdua sama-sama paham dengan bahasa yang digunakan orang-orang setempat. Karena itu kami pengen tinggal di negara yang bahasa utamanya adalah bahasa Inggris. Dan kalau bisa hanya punya 2 musim gitu, karena kami suka banget tinggal di negara tropis. Satu lagi yang penting ya, kayaknya nggak ada pungutan liar. Sebagai warga asing kami nggak dikasih harga yang berbeda dengan orang lokal ataupun dipersulit. Kadang-kadang ya di tempat lain di Indonesia kadang-kadang juga gitu. Misal kita beli jagung bakar saja di pinggir jalan, yang beli saya dengan yang beli Ahmed itu mungkin harganya akan beda. Ini di Hongaria pun kadang-kadang juga gitu, di tempat-tempat wisata biasanya gitu kan, begitu mereka tahu kita turis pasti harganya akan dinaikkan. Tapi di sini sejauh itu saya belum pernah menemui. Kemarin pernah baca berita ada turis potong rambut di sini yang di charge jauh lebih mahal daripada orang lokal gitu. Untuk potong rambut di barber di charge 120 ringgit atau berapa. Nah itu mungkin saking nggak umumnya itu jadi Tahu saya viral berita. jadi berita di mana-mana gitu kan. Kemudian kementerian apa gitu yang bertanggung jawab untuk masalah ini, saya baca ini mengikuti gitu, berita kayak gini aja jadi berita viral saking nggak umumnya gitu kan. Kementerian apa itu tadi yang bertanggung jawab untuk masalah ini menyelidiki kasus ini gitu. Ini nggak boleh gitu, kita kasih harga ke orang asing dengan kasih harga orang lokal ya harus sama, katanya sih gitu. Jadi bagus banget. Oh iya, satu lagi observasi saya, orang di sini nggak pernah minta foto kalau ada bule lewat. Mungkin karena mereka sudah terbiasa lihat orang asing ya. Jadi kita keluar di jalan, di trotoar gitu pasti ada orang bule. Kalau mau minta foto dengan bule ya mungkin bosan sendiri kan, saking banyaknya.
Terus ada nggak pengalaman buruk selama tinggal di Malaysia? Jadi gini ya, sebelum kami pindah ke sini kan kami sudah punya ekspektasi Malaysia itu nanti seperti apa. Dan karena sebelumnya kami sudah tinggal di Singapura dan sering mudik ke Indonesia sebelum pandemi ya, kami setahun sekali pulang ke Indonesia. Jadi saya dan ayah Matt, bahkan Matt sendiri itu sudah punya gambaran paling Malaysia ini ya di tengah-tengah antara Indonesia dan Singapura, nggak jauh beda. Dan benar sekali, di beberapa hal mirip dengan Singapura, di beberapa Karena kita hal lainnya mirip Nusantara, dengan ya kan? di Indonesia. Untuk birokrasi ya, kalau kita ngomongin Singapura itu salah satu yang terbaik di dunia. Jadi kayaknya nggak adil kalau kita membandingkan negara lainnya dengan Singapura. Dan juga ini mungkin ada hubungannya dengan populasi negara itu. Negara kecil, jadi kalau mau ngurus apa-apa ya antriannya nggak mungkin seberapa banyak. Kalau dibandingkan dengan negara lainnya, Hungaria, Malaysia, atau Indonesia, populasinya banyak banget kan, pasti antriannya juga panjang. Jadi nggak adil memang kalau dibandingkan. Tapi kemarin saya ada baca artikel ini dari tahun 2020 ya, belum terlalu tua. Katanya Malaysia menduduki peringkat nomor 9 sebagai negara paling susah untuk menjalankan bisnis. Pengalaman saya is not that bad gitu, masa sih? Dan juga Betul. ini kan nggak jelas perbandingannya dengan negara mana saja. Apa dibandingkan Iya. dengan Afghanistan, apa dibandingkan dengan negara-negara di Afrika, saya nggak tahu. Tapi yang jelas nomor 1 di peringkat ini tadi adalah negara saya, Indonesia. Ini sekali lagi untuk warga asing ya, bukan untuk warga lokal, karena saya tahu sekali untuk warga lokal di Indonesia dan mungkin juga di sini untuk membuka bisnis gampang banget. Di Indonesia kita mau jualan gorengan di depan rumah, kita mau jual buah-buahan dari kebun, itu ya sudah saja jual di depan rumah, boleh tanpa izin yang susah-susah gitu kan. Sementara pengalaman kalau di Hongaria, saya nggak pernah punya pengalaman sebagai warga asing yang membuka bisnis di sana, tapi sebagai warga lokal saja. Suami punya perusahaan di sana juga kan, itu sudah susah gitu, apalagi kalau warga asing. Ini warga lokal ya, dia harus menyewa akuntan, menyewa lawyer, kemudian setiap kali dia membuat invoice untuk klien dia, itu invoice-nya akan langsung terhubung dengan kantor pajak di sana. Nah itu kan dia harus punya aplikasi tersendiri, harus beli aplikasi tersendiri. Dan bayangkan kalau tukang gorengan, tukang buah-buahan di sana juga harus mengikuti aturan ini guys, harus beli aplikasi gini, harus bisa menginstal, menggunakan, harus bayar pajak sesuai dengan aturannya. Di sana setiap pendapatan ada pajaknya. Itu kan sudah susah banget. Padahal warga lokal, gimana kalau warga asing gitu. Tapi saya nggak tahu lagi. Pokoknya ini ada peringkat seperti itu. Dan Singapura termasuk salah satu negara yang paling gampang untuk berbisnis kayaknya gitu. Dan saya pernah memang punya pengalaman buka bisnis di Singapura dalam waktu 2 jam. Padahal saya warga asing ya, itu bisnis saya sudah resmi dibuka. Sekali lagi, itu Singapura, gak bisa dibandingkan dengan negara lainnya. Kalau kemarin untuk membuka perusahaan di Malaysia ini ya, memang butuh beberapa minggu. Tapi sekali lagi, posisi kami itu masih ada di Hongaria. Dan dari beberapa minggu itu ya, saya butuh wirawiri karena ngurus terjemahan beberapa dokumen dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris. Itu dari Hongaria sendiri, mereka nggak punya penerjemah Indonesia, jadi harus dikirim ke negara lain, baru dikirim balik ke Hongaria. Dari Hongaria saya kirim ke Malaysia. Itu kan butuh waktu, jadi bukan salah prosedur dari Malaysia itu sendiri sih. Memang proses antar negara kan seperti itu.
Dan akhirnya saya bisa mendirikan perusahaan di sini dengan tanpa menginjakkan kaki ke Malaysia itu sendiri. Kami sangat berterima kasih. Juga ini semua nggak akan terjadi tanpa bantuan dari Kedutaan Besar Malaysia yang ada di Hungaria. Itu sangat-sangat membantu. Saya meng-email konsulnya langsung, saya langsung message di WhatsApp itu langsung dibales, langsung dibantu. Kalau saya ada pertanyaan begini langsung dijawab. Itu saya nggak pernah terpikir kalau ini salah satu yang paling tersulit di dunia. Enggak sih, semuanya helpful. Jadi setelah 6 bulan di sini, apakah Malaysia sesuai dengan ekspektasi kami? Iya, dan bahkan melebihi. Sebelum pindah, ayah itu sudah sering kasih tahu saya, kamu nanti di Malaysia harus kuat mental. Di sana mungkin akan ada orang-orang yang mengira kamu ini asisten rumah tangga gitu kan. Berhubung di sini memang banyak TKW yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia. Yang saya dengar begitu kan. Jadi saya bilang, oh it's okay, nggak apa-apa kalau saya dikira sebagai ART. Betul. Karena itu kan hanya profesi mereka. Selama saya enggak dibentak-bentak, saya diperlakukan semena-mena gitu. Kalau pengalaman di Singapura dulu kadang-kadang saya dimarahin gitu kan, hanya karena saya disangka ART. Tapi sejauh ini 6 bulan di sini nggak pernah ada satu orang pun yang seperti itu. Mereka nggak punya prejudis apakah saya ART, apakah saya direktur perusahaan, apakah saya guru atau dokter atau apapun. Ya sudah, saya dianggap sama dengan orang lainnya di sini, gitu aja sih. Saya jalan sama Matt. Kalau dulu kan biasanya ada saja orang yang bilang, Bobo, you're so cute, ngomong sama Matt gitu. Are you walking with auntie gitu kan? Di sini nggak ada. Yang ada, kadang-kadang mereka itu justru lebih senang ketika tahu saya orang Indonesia. Sering sekali kejadian seperti ini ya. Seperti teman-teman lihat di sebagian video saya beli apa gitu, ternyata orangnya itu keturunan Indonesia, atau malah dulunya itu memang orang Indonesia tapi sudah ganti kewarganegaraan. Banyak kan, jutaan orang Indonesia tinggal di sini, baik yang masih WNI, warga negara Indonesia, ataupun yang mungkin keturunan Indonesia. Jadi di satu sisi ayah Matt merasa kalau kita tinggal di sini tuh seperti tinggal di Singapura dengan berbagai fasilitas, infrastruktur yang ada. Di satu pihak saya merasa seperti tinggal di Indonesia karena banyaknya orang Indonesia di sini. Makanan di sini mirip dengan makanan Indonesia, bisa dibilang sama lah. Sejauh ini homesick sih enggak ya, dan insya Allah nanti keluarga saya juga akan sering datang berkunjung ke sini. Cuman sekarang ini memang masih sibuk, tapi semoga nantinya bisa. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih untuk teman. Sebenarnya ya, kalau cerita tentang kos hidup itu Malaysia ini agak lumayan daripada di Singapura sana ya. Dan untuk kos sewa rumah itu sebenarnya ada lagi lebih murah ya. Kalau 2.000 tuh bagi saya udah mahal ya. Itu di level kayangan, sebab ada lagi kalau kita bisa cari, ada yang 1.000, ada yang 1.500 ringgit begitu. Itu kita pandai-pandai cari lah. Yang saya kagumi di sini adalah respon dari Kedutaan Malaysia. Sewaktu Mbak ini mau pindah ya ke Malaysia ini, even mereka ini bukan warga negara Malaysia ya, mereka ini foreigner lah yang akan berpindah ke Malaysia ini, tapi direspon baik dengan Kedutaan Malaysia. Wow, hebat ya kan? Nah, tadi ada Mbak ini cerita ya, di Malaysia ini sangat dilarang untuk kegiatan pungli atau pungutan liar.
Jadi waktu itu ada viral ya di berita di sosial media yang memaparkan ada turis atau pelancong yang terkena pungli di Malaysia ini, tetapi yang melakukan kegiatan itu adalah orang asing. Nah, pasti pemirsa penasaran kan, teman-teman di Indonesia juga pasti penasaran kan. Jadi saya tunjukkan ya videonya berikut ini. Did we just get scammed in Malaysia? Locals let us You can't know. be surprised just because you know we're from England. That's not how it works. I think about the lasting impression that leaves on tourists. Dar got a haircut, the board outside said, starting at 19 ringgit. I'm from Philippines. Philippines. Yeah. Your girlfriend? Philippines? No. Yeah, she looks Filipino. That's she. No, she's from England. England. And you born Yeah. in Philippines? Yeah. But I live. you are from England? Yeah. Oh, okay. Yeah. Now you live in England? Yeah. Better, brother. Yeah. You live here is very hard. Yeah. Living there is hard. He then said the price was 120 ringgit. 120 ringgit is too much. Just ask the locals. They said that's not how much it should be. They said it's 50 ringgit. Brother, Expensive. brother, the local people, they have their hairdresser. They don't you're- have the, hey, they don't have This tax, is, they don't have anything. But you can't base the price just because you know we're from England. That's not how it works. no. This is local people, we don't have tax, we don't have rental, we don't have anything. Oh, so brother. so for foreigner it's expensive. No, no. Local people can keep, but not here. 50. You understand? 50 ringgit, yeah. No, no, no. no. You understand? 50 here. I'm not paying 120 boss. You understand? Okay, 70 ringgit then. No, but you live there. Alright, so he tried to charge us 120 ringgit. And that's like about 20 quid. That's more than how much I pay in the UK. I was trying to say that it's only 50 for locals because they don't have much money. Now, fair enough if you're going to add a little bit more, but he's like well over doubled the price, and it's not fair for them just to assume just because we've come from abroad that means that we're made of money and it's okay to charge us that much. Just, by the way, it doesn't speak for the whole of Malaysia. It's the first time it's ever happened to us. First time in But Malaysia, the that. local even said to us, no, you shouldn't be paying more than 50, even in this area. Yeah. It gives people a bad impression because now just that one thing that he's done there has ruined our day now. And imagine if it was our first time here, we weren't regular We wouldn't know. travellers, maybe we wouldn't want to come back. Luckily, we've seen good sides of the country and we do like it here. But you've got to think about the lasting impression that leaves on tourists. Kelihatan ya, selepas saja ya orang ini yang punya kedai tahu mereka ini bukan orang lokal, terus harganya naik. Ya dari 19 ringgit jadi berapa tadi. Dan ini sangat viral ya, dan ramai juga orang Malaysia yang marah mencari Mamat nih. Suka-suka hati aja ya kan buat owner di negara orang. Udahlah pendatang asing ya, walaupun saya ini warga asing juga, tapi saya tidak setuju dengan perlakuan si tukang kedai ini ya, karena ini sangat memburukkan negara Malaysia, karena itu tidak pernah terjadi dan memang tidak pernah dilakukan oleh orang lokal sendiri. Jadi dulu ada juga tuh ya video yang viral di kalau tak silap tuh di Zoo Negara, parkir itu seharusnya tidak ada ya pungutan liar parkir di luar, tetapi dikenakan biaya 20 ringgit Malaysia. Dan itu sangat viral ya. Saya sangat respect ya dengan kementerian di sini karena mengambil berat ya tentang kejadian seperti ini agar tidak ada lagi korban berikutnya di negara mereka. Karena kita tahu ya di Malaysia ini jangankan pungli ya, pengemis aja sangat dilarang di sini ya kan. Oke, jadi begitu saja lah ya pemirsa di video hari ini. Jadi bagi teman-teman di Indonesia yang mau datang ke Malaysia, kalau ada yang melakukan pungutan liar atau mengemis begitu ya, jangan ingat itu adalah orang Malaysia ya, selalunya itu adalah orang asing sendiri. Saya pernah cerita ya, ada di satu kedai yang saya lagi makan dengan keluarga ya, terus datang pengemis datang gitu ke tempat meja kami, nggak dikasih, terus dia marah begitu kan. Jadi saya tengok dia itu sehat jasmani rohani begitu kan. Nah itu kan sangat menjejas negara Malaysia ini ya, karena di sini rakyatnya aja bekerja. Kenapa enak-enak sekali minta-minta begitu ya. Jadi saya ada rekam video sedikit lah untuk memberikan bukti agar nanti kalau orang-orang di luar sana yang datang ke Malaysia,
mendapat info dan juga tahu apa tindakan yang harus dilakukan begitu ya. Dan saya harap ini harus diberantas. Betul tak? Ini sangat mengganggu pemandangan di Malaysia ini. Bisa keindahan Malaysia ini bisa rusak gara-gara kegiatan-kegiatan mereka seperti itu, ya kan? Oke, jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye bye.